Alhamdulillah baik Pak Pras. Pak Pras gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Jadi hari ini Ibu kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Maka saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi ini Ibu. Yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik ya Bu. Nah, kira-kira kelas mana nanti yang Ibu isi untuk kegiatan supervisi ini? Oke Pak Pras, nanti kita akan mengisi di kelas 11 Pak, sesuai dengan kelas yang saya ambil. Kira-kira kapan kita akan melakukannya? Ya pada hari Jumat Pak, pada tanggal 4 Oktober 2024. Sepakat ya Bu? Insya Allah. Kita laksanakan kegiatan tersebut pada tanggal 4 Oktober ya, 2024. Oke, insya Allah Pak Pras. Baik Bu, lalu tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi ini nanti? Oke Pak Pras, untuk tujuannya nanti saya ingin murid-murid saya dapat secara aktif berdiskusi dengan kelompok ya, dan mampu mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok dengan percaya diri. Jadi bagaimana nanti saya untuk mengamati? Oke, nanti Pak Pras bisa pada bagian keaktifan siswa pada saat berdiskusi, di mana siswa mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi dan menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi Pak. Kemudian Pak Pras bisa menanggapi siswa-siswa yang berdiskusi dalam berkelompok dan beberapa siswa yang mau berperan aktif dalam berdiskusi maupun menanggapi kelompok lain. Oh, jadi nanti Ibu akan menggunakan strategi apa agar murid Ibu mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapat kepada kelompok lain. Rencananya nanti saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan Pak terhadap murid saya. Saya beri nama strategi salah bukan masalah. Jadi nanti di mana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid mempunyai pendapat namun tidak mau mengungkapkannya disebabkan karena murid tersebut takut salah. Jadi sehingga dengan strategi salah bukan masalah ini saya harap siswa mampu berperan aktif dalam berdiskusi Pak dan mengungkapkan pendapatnya. Oh, bagus. Nah, kemudian untuk harapan setelah kegiatan pra-observasi ini kira-kira apa? Dan harapan saya Pak setelah kegiatan ini nanti murid-murid dapat instruksi, mereka bisa aktif dalam pembelajaran khususnya ketika berdiskusi. Mereka mampu berperan aktif, kemudian bisa menyampaikan pendapat dengan baik Pak. Baik, luar biasa. Jadi saya kira sudah cukup kegiatan pra-observasinya nih Bu. Semoga nanti supervisinya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Amin Pak. Terima kasih banyak Pak Pras atas waktu dan bimbingannya. Sama-sama Bu Hima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke ya, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Dwi Maulidia, Hadir. Evelyn, Hadir. Fadila Turandani. Oke ya, berangkat semua ya. Kalau berangkat semua seperti ini, jadi Bu Ima mengajarnya pun tambah semangat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengelola kartu persediaan. Ya, bisa dilihat di slide mengelola kartu persediaan. Hari ini kita menggunakan model PBL. PBL itu problem based learning ya, dengan metode diskusi, tanya jawab dan ceramah. Oke ya. Untuk kompetensi dasar hari ini, yang pertama menerapkan pencatatan kartu persediaan. Ya, yang kedua melakukan pencatatan kartu persediaan. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama harapannya nanti anak-anak bisa menjelaskan definisi persediaan. Ya. Yang kedua menjelaskan penentuan kepemilikan barang yang ada dalam perjalanan. Yang ketiga melakukan pencatatan mutasi persediaan. Dan yang keempat melakukan pencatatan kartu persediaan. Oke ya. Sebelum kita mulai pada pembelajaran, masuk pada materi, coba perhatikan video persepsi berikut ini. Ya, kenalan dulu. Lokasi yang tertera pada dokumen. Selanjutnya, checker akan menandatangani dokumen yang diberikan oleh admin sebagai tanda bahwa barang yang telah diterima telah dimasukkan ke dalam lokasi penyimpanan yang telah ditentukan oleh admin. Admin akan memeriksa dokumen yang telah diberikan oleh checker dan menandatangani kembali. Ketika ada jadwal induk produksi, admin akan membuat dokumen production order dalam sistem SAP. Dokumen yang telah selesai dibuat akan dicetak oleh admin dan akan diberikan kepada picker. Picker yang menerima dokumen tersebut akan mengambil barang-barang menggunakan troli. Barang-barang yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi akan diambil di rak B. Jadi kira-kira dari persediaan ya, persediaan perusahaan. Oke ya, coba ya setelah kalian melihat video tadi, apa yang bisa kalian pahami tentang video tadi? Saya Ya, keluar masuk barang. oke ya, tadi juga tentang keluar masuk barang. Ada lagi? Saya Oke, proses penerimaan sampai pengeluaran. proses penerimaan sampai pengeluaran barang. Ya, jadi dalam suatu perusahaan itu harus ada persediaan. Ya, jika nggak ada persediaan, apa yang terjadi? Saya Oke, perusahaan mengalami kemacetan. oke ya, perusahaan akan mengalami kemacetan ya karena nggak ada persediaan. Ada lagi? Oke, perusahaan bisa mengalami kerugian ya saat banyak orderan ternyata persediaannya kosong, makanya nggak bisa memenuhi order tersebut, jadi bisa mengalami kerugian. Oke ya, jadi dapat kita simpulkan bareng-bareng persediaan merupakan barang-barang
setara ini dengan tujuan untuk dijual kembali dalam operasi usaha perusahaan. Ya, jadi ini persediaan. Kalau istilah Inggrisnya ada yang tahu? Persediaan itu apa? Inventory. Ingat ya? Oke. Selanjutnya transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang. Yang pertama, pembelian barang dagang. Ya, dan angkut penjualan. Yang ketujuh dan terakhir, perlakuan PPN dan PPNBM. Pernah mendengar PPN? Pernah. PPN itu kepanjangan dari apa? Oke. Pajak pertambahan nilai. Oke ya, PPN itu kepanjangan dari pajak pertambahan nilai. Kalian pernah belanja di Indomaret atau Alfamaret? Pernah ya? Saat kalian membayar kemudian dapat struknya, itu ada PPN-nya. Pasti kalian nggak terlalu lupa ya. Itu ada PPN-nya. Dan PPNBM, ada yang tahu kepanjangan dari PPNBM? Saya Oke. pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah. Pernah mendengar istilah-istilah ini di pajak ya? Oke. Kita lanjut. Penentuan kepemilikan barang yang ada dalam perjalanan. Yang pertama ada FOB shipping point dan yang kedua ada FOB destination. Pernah mendengar istilah-istilah ini? Pernah, oke ya. FOB shipping point itu ada yang tahu apa itu FOB shipping point? Oke. Biaya angkut ditanggung oleh pembeli. Biaya angkut ditanggung oleh pembeli. Ya, kalau FOB destination ada yang tahu? Oke. Biaya angkut ditanggung oleh penjual. Biaya angkut ditanggung oleh penjual. Jadi tahu ya, biaya angkut kalau shipping point ditanggung oleh pembeli, kalau destination ditanggung oleh penjual. Oke. Ini untuk format kartu persediaan sistem periodik ya. Nanti di persediaan itu ada dua sistem. Yang pertama sistem periodik atau fisik, yang kedua itu sistem perpetual. Ya, jadi kalian harus paham. Ini formatnya ada kartu persediaan, kodnya PT apa ya. Kemudian ada nama barang, ada nomor kode dan ada satuan. Kemudian kolomnya terdiri dari tanggal diterima, nomor bukti dibeli di sistem fisik, nama lainnya itu periodik. Kalian harus paham. Yang kedua itu sistem perpetual. Kita sebelum masuk pada sistem pencatatan persediaan, kalian harus hafal, gak hanya hafal ya, kalian harus memahami 5 konsep dasar akuntansi. Ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jika harta dan beban bertambah di sisi apa? Debit. Jika berkurang di sisi kredit. Jika utang, modal, dan pendapatan bertambah di sisi kredit ya. Jika berkurang di sisi debit. Masih ingat ya? Oke ya. Untuk sistem fisik ya atau periodik, jika terjadi pembelian barang secara kredit, jurnalnya pembelian di sisi debit, kreditnya utang dagang ya. Jika menggunakan sistem perpetual, di debitnya persediaan, kreditnya utang dagang ya. Untuk akun pembelian diganti dengan persediaan, paham ya? Kemudian untuk transaksi penjualan barang secara kredit, maka jurnalnya piutang dagang sisi debit, kreditnya penjualan ya. Kemudian saat pada pencatatan sistem perpetual, maka jurnalnya piutang dagang sisi debit sama ya, kreditnya penjualan. Kemudian kalian tambahin dengan HPP ya, di debit kreditnya ya. Ini contoh soal yang pertama ya. Dibeli barang dagang berupa X secara kredit ya, dari PD Aneka sebanyak 500 unit dengan total harga pokok penjualan sebesar 30 juta dan syarat 2/10 N per 30. Ini syarat pembayaran ya. Catat transaksi tersebut ke dalam sistem pencatatan persediaan fisik dan perpetual ya, fisik dan perpetual dua-duanya ya. Jika dalam pencatatan fisik jurnalnya pembelian di sisi debit ya sebesar 30 juta, kreditnya utang dagang ya. Saat menggunakan sistem perpetual,
Paham ya? Oke, kita lanjut. Contoh soal nomor 4, dibayar biaya angkut pembelian sebesar 400.000. Bagaimana jurnalnya? Kalau dicatat dalam sistem fisik dan perpetual. Kalau sistem fisik, jurnalnya biaya angkut sisi debit, kreditnya kas. Ya. Untuk sistem perpetual, persediaan sisi debit, kreditnya kas. Oke ya, tinggal ganti aja punya biaya angkut menjadi persediaan kalau sistem perpetual. Paham ya? Oke ya, kali ini kita SBG ya, SBG terlebih dahulu. Coba berdiri semua. Oke ya, untuk aturan mainnya SBG kita kali ini ya. Jika prima bilang 1, kalian tepuknya seperti ini. Ya, ada iramanya nggak? Ada tepuk saja ya. Kalau prima bilang 2, kalian tepuknya seperti ini. Sambil menepuk pundak teman kalian sisi kanan. Oke ya, nggak usah keras-keras ya. Kemudian saat Wima bilang tepuk 3, kalian tepuknya seperti ini. Sama, tapi kalian tepuk pundak teman kalian sisi kiri. Oke, paham ya? Paham ya? Paham? Oke ya, kita mulai ya, biar konsentrasi dan fokus dulu kita diskusi. Oke ya? Tepuk 1. Oke ya, konsentrasi semua. Takut salah ini kayaknya. Oke ya. Tepuk 2. Kanan ya. Oke. Ya, tepuk 3. Kiri. Oke, kiri ya. Kiri. Pelan ya, kelima ya. Oke ya. Ulang, tepuk 2. Oke ya. Kalau nggak jadi tepuk tembok aja ya. Selanjutnya tepuk 3. Oke ya. Kalau jalannya jauh-jauh, tepuk 1. Oke, tepuk tangan kita semua ya. Udah fokus semua. Oke ya. Nah, untuk selanjutnya ya akan bagi kelompok, nanti berhitung ya, dimulai dari Robi 1 sampai 5, nanti perhitungannya zigzag ya. Oke ya, paham ya? Dimulai dari Robi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Oke ya, nanti 1 bergabung dengan 1, 2 bergabung dengan 2, 3 bergabung dengan 3, 4 bergabung dengan 4, dan 5 bergabung dengan 5. Oke, silakan beri kelompok masing-masing ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sini ya. 1 sini, 2 sini, 3 sini. Ini nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah ya.
dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Evelyn Noviaria Carlita, Fadila Turandani, Melisa Redrianti, Nafisa Fiatina Rosada, dan Robiatul. Transaksi PD Aneka adalah sebagai berikut. 1. Dibeli barang dagang berupa X secara kredit dari PD Aneka sebanyak 500 unit dengan total harga pokok penjualan 30 juta dan syarat 2/10 N/30. 2. Dikembalikan 15 unit barang X karena rusak kepada PD Aneka. Harga barang yang dikembalikan 900. 3. Jumlah dijual 100 unit barang X secara kredit kepada tuan kunci dengan harga 10 juta dengan syarat 3/10 N/30. PBH barang X adalah 60 per unit. 4. Dibayar biaya angkut pembelian 400.000. Buatlah jumlah transaksi dengan menggunakan A. Sistem pencatatan persediaan fisik, B. Sistem pencatatan persediaan perpetual. A. Sistem pencatatan persediaan fisik. Keterangan pembelian debit 30 juta, utang dagang kredit 30 juta. B. Utang dagang 900 debit, retur pembelian 900 kredit. C. Piutang dagang 10 juta debit, penjualan 10 juta kredit. D. Biaya angkut 400 debit, kas kredit 400. B. Sistem pencatatan persediaan perpetual. Persediaan debit 30 juta, utang dagang kredit 30 juta. Utang dagang 900 debit, persediaan 900 kredit. Piutang dagang 10 juta debit, penjualan 10 juta kredit. HPP 6 juta debit, persediaan 6 juta kredit. Persediaan 400 kredit debit, kas 400 kredit. Sudah? Sudah. Oke ya, ada yang mau tanyakan? Saya. Oke. Kenapa transaksi nomor 1 utang di sisi kredit? Karena saat terjadi transaksi pembelian kredit, utang bertambah kalau utang bertambah di sisi kredit. Ya, betul ya. Oke, closing dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Nabila Askia, Nabila Nyayati Saada, Sylvia Ramadhani, dan Umi Faradila. Transaksi PD Aneka adalah sebagai berikut. 1. Dibeli barang dagang berupa X secara kredit dari PD Aneka sebanyak 500 unit dengan harga pokok penjualan 30 juta dan syarat 2/10 N/30. 2. Dikembalikan 15 unit barang X karena rusak kepada PD Aneka. Harga barang yang dikembalikan 900.000. 3. Dijual 100 unit barang X secara kredit kepada tuan budi dengan harga 10 juta dengan syarat 3/10 N/30. HPP barang X adalah 60.000 per unit. 4. Dibayar biaya angkut pembelian 400.000. Buatlah jurnal transaksinya dengan menggunakan sistem pencatatan persediaan fisik dan sistem pencatatan persediaan perpetual. A. Sistem pencatatan persediaan fisik. Pembelian 30 juta debit, utang dagang 30 juta kredit. Utang dagang 900.000 debit, retur pembelian 900.000 kredit.
Piutang dagang 10 juta debit, penjualan 10 juta kredit. Biaya angkut 400.000 debit, kas 400.000 kredit. B. Sistem pencatatan persediaan perpetual. Persediaan 30 juta debit, utang dagang 30 juta kredit. Utang dagang 900.000 debit, persediaan 900.000 kredit. Piutang dagang 10 juta kredit, penjualan 10 juta kredit. HPP 6 juta debit, persediaan 6 juta kredit. Persediaan 400.000 debit, kas 400.000 kredit. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 3. Ya. Kenapa transaksi C piutang dagang diisi di sisi debit? Ya, kenapa piutang dagang di sisi debit? Karena piutang masuk ke dalam harta dan dicatat secara debit. Ya, Bisa dipahami? kalau kita bertambah dari sisi debit ya, sama kayak harta karena masuk ke dalam harta. Oke ya, masih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kelompok 2. Kirim Agustin ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Studi kasus dari transaksi PD Aneka adalah sebagai berikut. 1. Dibeli barang dagang berupa X secara kredit dari PD Aneka sebanyak 500 unit dengan total harga pokok penjualan 30 juta dan syarat 2/10 N/30. 2. Dikembalikan 15 unit barang X karena rusak kepada PD Aneka. Harga barang yang dikembalikan 900.000. 3. Dijual 100 unit barang X secara kredit kepada Tuan Budi dengan harga 10 juta dengan syarat 3/10 N/30. HPP barang X adalah 60.000 per unit. 4. Dibayar biaya angkut pembelian 400.000. Buatlah jurnal transaksinya dengan menggunakan sistem pencatatan persediaan fisik dan persediaan perpetual. Sistem pencatatan persediaan fisik. A. Pembelian 30 juta debit, utang dagang 30 juta kredit. B. Utang dagang 900.000 debit, retur pembelian 900.000 kredit. C. Piutang dagang 10 juta debit, penjualan 10 juta kredit. D. Biaya angkut 400.000 debit, kas 400.000 kredit. Sistem pencatatan persediaan perpetual. A. Persediaan 30 juta debit, utang dagang 30 juta kredit. B. Utang dagang 900.000 debit, persediaan 900.000 kredit. C. Piutang dagang 10 juta debit, penjualan 10 juta kredit. HPP 6 juta debit, persediaan 6 juta kredit. D. Persediaan 400.000 debit, kas 400.000 kredit. Oke, ya. Ada yang bertanya kan? Ya, closing. Sekian dari
digunakan untuk gosip, ya, untuk nongkrong dan lain sebagainya bisa berguna. Oke ya, untuk hari ini ada yang mau ditanyakan? Saya Oke. mengapa pembelian termasuk transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang? Oke ya, mengapa pembelian tadi ya? Ada yang menjawab? Saya Bu, Oke. karena saat terjadi transaksi pembelian, Baterai lemah. Oke ya, saat terjadi transaksi pembelian maka persediaan akan bertambah ya. Untuk hari ini ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Saya Oke, ya. ada persediaan barang dagang dengan dua sistem pencatatan, yaitu sistem fisik dan perpetual. Oke ya, kita beri aplaus. Bagian nilainya nanti di bawah KKN. Baterai lemah. Ya, bagian sudah ditutup 75 akan melakukan perayaan. Oke ya anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang mengelola kartu persediaan masih ya, tapi menggunakan metode FIFO, LIFO, dan rata-rata. Sebelum diakhiri ya, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Tempat duduk siap juga. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asinal insana fi husrin illa Baterai lemah. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi Baterai lemah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hima. Waalaikumsalam Pak Pras. Alhamdulillah kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Namun sebelumnya Bu Hima, apa kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Pras. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran ini? Alhamdulillah Pak Pras, perasaan saya senang sekali, lega dan puas Pak, karena prosesnya berjalan dengan lancar dan baik. Kira-kira menurut Ibu, apakah proses pembelajaran ini sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh ibunya? Alhamdulillah Pak, sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Kemudian hal-hal apa saja yang membuat Ibu merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi? Yang membuat saya merasa puas Pak, itu sebagian besar murid sudah menunjukkan proses yang signifikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan menunjukkan kepercayaan dirinya dalam menanggapi presentasi dari kelompok lain Pak. Lalu yang membuat saya merasa tidak puas itu ada beberapa murid yang belum mampu menunjukkan keaktifan dalam berdiskusi kelompok. Dia sibuk bermain sendiri Pak. Mungkin murid-murid tersebut mempunyai gaya belajar yang berbeda dengan lainnya Pak. Kemudian dari pengamatan Ibu, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa dari Ibu Hima tersebut? Ketercapaian siswa sebagian sudah tercapai meskipun ada beberapa yang belum mencapai kompetensi Pak yang diujikan. Itu disebabkan saya yang belum memahami mereka yang memiliki perbedaan atau keberagaman. Apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran tadi? Kalau saya lihat yang menjadi kesulitan siswa tadi saat pembelajaran siswa membutuhkan alat peraga yang menguatkan pemahaman mereka agar mudah memahami materi yang saya ajarkan Pak. Kalau kesulitan itu apa, Bu?
Saya kesulitan dalam menyusun RPP Pak, yang memenuhi kebutuhan siswa dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda, sehingga mereka dapat belajar dengan gaya mereka yang diinginkan Pak, dan kurangnya menyediakan alat peraga dalam mendemonstrasikannya. Kemudian kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menjadikan alternatif mengatasi kesulitan yang Ibu sebutkan tadi? Mungkin saya akan belajar dengan guru senior Pak, atau guru lain yang lebih mampu mengenai bagaimana menyusun RPP berdiferensiasi yang tepat agar keberagaman gaya belajar siswa saya lebih terpenuhi, sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Kemudian hal-hal apa saja yang mungkin Ibu dapatkan dari kegiatan tadi? Saya mendapatkan banyak hal Pak, diantaranya saya jadi mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru dalam melayani siswa. Kemudian agar mereka mampu belajar dengan nyaman sesuai yang diharapkan. Selain itu saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang selama ini saya terapkan. Lalu apa yang Ibu Hima lakukan untuk pertemuan berikutnya? Ya, mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri lagi Pak, dan belajar lagi tentang bagaimana membuat RPP, khususnya RPP yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa atau yang disebut RPP berdiferensiasi Pak. Baik Ibu, saya rasa mungkin sudah cukup ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya saya terima kasih banyak Bu Hima atas waktunya yang telah diberikan untuk observasi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ya, Pras. terima kasih. Sama-sama. Oke, mantap.